Halo guys, jumpa lagi dengan saya Diah Herawati dari Fakultas Bahasa dan Budaya Asing, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini saya lagi ada di belakang rumah saya dan di belakang situ adalah pekarangan rumah saya, guys. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips buat kalian. Bukan tips ya, tapi lebih tepatnya saya mencoba em, membagi ilmu kepada kalian, yaitu cara mengompos dengan metode Takakura. Oke, sebelum lanjut ke proses pembuatan kompos dengan metode Takakura, kalian harus mengerti dulu guys, konsep daripada pembuatan kompos dengan metode Takakura. Jadi, pembuatan kompos dengan metode Takakura yaitu mempunyai konsep yang mana memanfaatkan bahan-bahan sisa makanan rumah tangga seperti cangkang telur, terus ada nasi, terus ada sayuran yang udah dibuang kayak gitu, guys. Nah, itu kan kalau dibiarkan itu kan baunya tidak enak ya, guys ya. Nah, dengan konsep Takakura itu, bahan sisa makanan yang semula mungkin kalian anggap itu tidak berguna, itu bisa dijadikan kompos dengan metode Takakura itu, guys. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, itu tidak luput dari bantuan oksigen dan air. Jadi, kita tidak perlu susah-susah untuk membuat kompos, hanya perlu air dan udara, seperti itu. Jadi, air dan udara itu nanti membantu proses penguraian daripada mikroorganisme yang ada di dalam eh, kompos yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Nah, jadi konsep Takakura seperti itu. Jadi itu juga bisa dibilang atau itu adalah konsep yang ramah lingkungan dengan memproduksi kompos dengan metode Takakura. Seperti itu konsepnya. Oke, setelah mengetahui konsepnya tadi, kita harus tahu nih, sebelum kita membuat kompos dengan metode Takakura, kita harus mengetahui apa-apa saja bahan dan alat yang perlu kita siapkan, guys. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian alat-alat dan bahan-bahan yang perlu kalian siapkan untuk membuat produk Takakura. Nah, yang pertama itu ada ini, guys. Ini nih tempat sampah. Kalian bisa menggunakan wadahnya dengan menggunakan tempat sampah, tapi saya ini menggunakan semacam perabotan rumah tangga, tapi yang sudah tidak dipakai. Jadi kita juga bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai seperti ini untuk menghebat budget ya guys ya. Nah, di sini itu ini kalau udaranya ini sudah cukup ya, kalau di samping-sampingnya ini sudah kayak bocor-bocor kayak gitu, udah berlubang. Nah, itu untuk bahan yang pertama. Dan maaf, itu untuk alat yang pertama. Untuk alat yang kedua yaitu ada sekop sebenarnya. Tapi di rumah saya nggak ada sekop, jadi saya menggunakan ini nih, guys. Sabit. Kalau bahasa Jawanya itu namanya arit. Nah, ini buat apa ya? Untuk mengambil tanah dari tanah. Lanjut, itu alat-alat alat yang kedua. Nah, ada alat yang ketiga yaitu plastik. Kalian perlu ini untuk menutupi bagian di atas setelah kalian memenuhi apa ya wadahnya,
setelah semuanya sudah gitu, kalian udah buat, nah nanti di atasnya ditutupi plastik ini. Nah, ini alat yang ketiga, maaf. Dan yang terakhir itu ada ini guys, kardus. Kardus ini fungsinya untuk menutupi wadah tadi. Kalau misalkan kalian wadahnya itu lubangnya besar-besar, kan nanti tanahnya bisa keluar ya. Nah, itu bisa ditutupi dengan kardus ini gitu. Ini juga sangat dibutuhkan sekali kalau misalkan kalian pakai wadahnya yang berlubang-lubang seperti itu. Kalau saya mungkin cuma yang tadi, yang apa namanya, yang bagian yang sobek tadi itu kan harus dikasih ini biar tanahnya tidak keluar gitu guys. Oke, lanjut ke bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang perlu kalian siapkan itu kalian hanya mengumpulkan bahan sisa makanan yang udah nggak kalian makan gitu guys. Jadi setiap kalian makan kayak gitu, misalkan ada sisa makanan ya kayak sisa nasi, kalian kumpulkan aja guys. Terus ada sisa sayuran, nah itu dikumpulkan. Nah itu menjadi bahan buat kompos dengan metode Takakura. Nanti saya sepil di videonya. Oke? Itu bahan-bahan yang saya gunakan, udah tak sepil di video. Itu saya menggunakan ada sisa sayuran kayak kol, terus ada timun, itu timun yang udah busuk, terus ada oyong. Kalian tahu oyong itu apa? Kalau mungkin ya, kalau di tempat kalian itu namanya gambas, gambas. Kalau di sini itu namanya oyong. Terus ada sawi yang udah kering, maksudnya udah menguning gitu, udah busuk kayak gitu. Nah, itu tak pakai di situ. Kalian bisa pakai itu juga gitu. Kalau misalkan kalian mau dan punya kayak gitu. Oke, lanjut ke proses pembuatan. Nah, di sini tuh saya langsung ya guys, nggak menggunakan arang sekam karena di sini saya langsung menggunakan tanah untuk dasarnya. Dan saya ini lanjut mengambil sisa-sisa sayuran tadi dan ditaruh di atas dasarannya tadi. Seperti itu guys. Dan ini lanjut saya tumpangin lagi pakai tanah untuk atasnya yang sudah diberi sayuran tadi guys. Dan kalian harus lakukan itu berulang kali. Nah, itu untuk proses pembuatannya. Eh, itu hanya sekilas-sekilas saja ya. Karena pada waktu itu saya lupa untuk merecord keseluruhan daripada proses pembuatannya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi eh, paling bawah itu bisa kalian gunakan arang sekam lalu tanah atau bisa langsung tanah habis itu atasnya dikasih sayuran lagi, habis itu ditutup lagi dengan tanah dan dikasih sayuran lagi, atasnya ditutup lagi dengan tanah sampai sayuran kalian tuh habis kayak gitu guys. Jadi paling atas nanti itu adalah apa, em, tanah, dan itu nanti ditutup pakai plastik yang udah kalian siapkan tadi kayak gitu. Oke, ini lanjut ke hasilnya ya guys ya. Ini hari pertama itu nggak sempet ke foto, tapi hasilnya kan sama ya. Terus yang kedua itu yang tadi foto-foto yang udah saya sepil di video ini, itu ada tumbuh seperti apa, tanaman, itu adalah hasil nyangkut dari tanah kayak gitu. Terus ini itu hasil kedua dan ketiga itu belum ada perubahan gitu. Maksudnya nggak perubahannya kayak yang signifikan itu. Nah, video ini gitu, video yang tak ambil ini itu sebenarnya hasil akhirnya gitu. Week keempat, apa, minggu keempat ini tuh udah bener-bener kayak daun-daunnya itu udah nggak ada, tinggal kayak serat-seratnya gitu aja. Nah, ini nanti
hasil akhirnya jadinya itu udah nggak ada kayak daun-daunnya gitu guys, udah hilang semua gitu, tinggal serat-seratnya yang keras-keras kayak gitu tuh nggak terurai gitu, belum terurai. Nah itu aku kayak menemukan cangkang telur juga, itu juga nggak terurai gitu. Jadi cangkang telur dalam jangka 4 minggu itu belum terurai dalam kompos Takakura kayak gitu. Nah ini hasil akhirnya video ini, dan mohon maaf untuk minggu pertama itu nggak ke foto, dan kedua dan ketiga itu sama karena memang apa hasilnya juga sama gitu, perubahannya nggak ada signifikan gitu, dan ini yang terakhir yang keempat kayak gitu. Oke guys, itu konsep, terus alat-alat dan bahan, terus ada cara pembuatan yang sudah saya share ke kalian dan saya buat video ini. Gampang sekali kan buatnya? Ayo, mari kita buat produk atau kompos dengan metode Takakura ini guys, karena itu sangat mudah sekali dan itu juga ramah lingkungan gitu loh. Itu tuh cocok buat kalian yang tinggal di perkotaan gitu. Jadi kalian tidak usah membuang bahan-bahan sisa makanan kalian dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu tuh sangat bermanfaat sekali gitu buat dibuat sebagai kompos, dan itu nanti hasilnya itu bisa kalian rasakan sendiri gitu, bisa buat kalian nanam cabe di rumah, buat nanam tomat, itu tuh komposnya tuh sangat subur sekali kalian memanfaatkan itu. Nah oke, cukup sekian video kali ini. Next saya akan memberikan video yang lebih bermanfaat. Terima kasih kepada Ayahanda Eko selaku dosen saya yang sudah memberikan mata kuliah ini, karena ini menurut saya juga sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih Ayahanda Eko. Cukup sekian, bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.